Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Tulus Hidayat. Saya di sini sebagai ketuanya ingin menjelaskan tentang pengenalan dari aplikasi ini. Aplikasi ini bernama aplikasi Bell Squad Coffee. Aplikasi Bell Squad Coffee ini adalah aplikasi untuk memesan makanan dan minuman di kafe kami. Aplikasi ini diperuntukkan untuk customer kami untuk memesan makanan di kafe kami, makanan dan minuman. Jadi mereka tinggal membuka aplikasinya dari HP mereka atau smartphone mereka, dan mereka tinggal pesan dan kemudian kami akan mengkonfirmasinya dan kami akan mengantarkan langsung ke meja pelanggan. Aplikasi ini ditargetkan untuk anak-anak muda zaman sekarang yang selalu memegang smartphone mereka kemanapun mereka pergi. Jadi dengan itu kami ingin membuat suatu keunikan di kafe kami, dikarenakan mungkin ada kafe yang seperti ini, tapi setidaknya itu sedikit toko kopi yang mempunyai sistem seperti kami, yaitu menggunakan smartphone sebagai tempat untuk memesan kopi dan atau minum makanan yang ada di sana, sehingga anak-anak muda juga tertarik gitu untuk mencoba sesuatu yang baru di toko kami ini. Sekian penjelasan dari aplikasi ini. Kita akan masuk ke bagian coding dari aplikasi ini. Baiklah, di sini masuk ke sesi pengkodingan dari aplikasi ini, yaitu dari bagian saya sendiri, Givari Tulus Hidayat. Di sini saya membuat bagian dari ini, tabel pemesanan. Tabel pemesanan ini terdiri dari nama meja untuk tempat kalian makan. Di sini makanan dan minuman yang akan dipesan, kemudian tanggal pesannya, supaya ini untuk data dari kami agar tidak terjadi kesalahan. Di sini adalah pelayan pengantar makanan. Di sini ada beberapa pengantar makanan yang nanti akan mengantarkan ke meja kalian. Kalian boleh pilih waiter tampan, maid imut, atau kereta yang akan ada di samping-sampingnya seperti itu. Nah, sini juga ada tombol pesan dan reset. Baiklah, pertama saya akan jelaskan cara membuatnya, yaitu di formnya di sini. Pertama itu kita masuk ke kitchen sink di kitchen sink modern. Setelah itu kita klik kan. Nah, sini ada komponen-komponennya. Kita masuk ke komponen, kita cari mana form. Ini form. Nah, di sini saya menggunakan form panel, yaitu dari yang sini. Nah, codingannya itu ada di samping seperti ini. Kalian tinggal drag, kemudian kita tinggal copy. Nah, copy seperti itu. Kita lihat di sini juga tampilan dari form ini. Nah, jika sudah kita buat sebuah tabel folder seperti ini, seperti mana dia? Seperti form ini. Kemudian contohnya kita di login ini. Nah, contoh apanya jika sudah di copy kan di sini semuanya. Nah, kemudian tinggal kita bikin seperti ini. Kita masukkan X type-nya, kita hapuskan yang tidak perlu, atau kolom-kolom yang tidak diperlukan. Nah, sini saya cuma ngambil name, makanan, minuman, date, tanggal pesannya, kemudian ini untuk masukkan untuk pelayannya. Kemudian kita
bikin tombol-tombolnya. Nah, di sini kita set X type-nya itu form 1, kita juga ubah nama di sininya, sesuaikan. Misalkan nama project kita tuh seperti contohnya project saya itu prototype 1 namanya, project kami. Dia berada di view sini, dia berada di grup juga di sini, dan namanya form. Kemudian kita set X type-nya itu form 1 untuk penamaannya. Nah, di sini biarkan saja ini semua, sebenarnya tidak perlu semua sih, tapi nggak apa-apa. Oh iya, jangan lupa jika misalkan kalian mempunyai dua form dalam satu project itu, ID-nya tuh dirubah. Seperti saya di sini ada satu, nah di sini untuk nah ID-nya dirubah, takutnya nanti tidak tampil kalau ID-nya sama gitu. Nah, kemudian sesuaikan. Nah, di sini ada tombolnya. Tombol untuk sebenarnya ini masih belum bisa digunakan dikarenakan belum memadainya kemampuan saya untuk membuat tabel ini masuk ke pemesanan ini. Jadi misalkan nanti pemesanan ini udah diinput kan, setelah itu kan masuk ke sini, tapi di sini masih belum ada gunanya gitu, masih sama seperti reset lah apanya gunaannya, cuman ini disable. Nah, setelah kita bikin semua ini, formnya juga sudah semua, kalian bisa refresh aplikasi kalian. Nah, di pemesanan kita akan mengisi misalkan nama mejanya meja galaksi, makanannya nasi goreng misalkan, minumannya coffee latte. Nah, tanggal pesan juga bisa dimasukkan. Tanggal pesanan ini sebenarnya untuk kami, supaya untuk data untuk yang kami simpan, data yang kami simpan. Kemudian kami ada pengantar makan. Nah, di sini kereta, waktu tampan atau imut. Nah, bisa pesan nantinya. Kemudian pesan ini akan masuk ke tabel sini. Oke, itu saja. Oh ya, satu lagi, saya yang mengatur table ini, tabs ini. Contohnya di sini di pesanan ini saya yang di home saya yang buat pemesanan ini, tabs dari home yang di atas ini, yaitu di sini. Nah, caranya kita masuk ke kitchen sink, kemudian di all, di komponen, di tabs. Nah, di sini basic tabsnya kita kopikan kan, kita kopikan, kemudian kita taruh di sini dan kita sesuaikan dengan apa yang kita mau. Kita masukkan X type-nya, kita tampilkan di main di sini. Nah, dan tadi juga form tadi kan kita masukkan di sini juga, yang tabs juga. Nah, segitu penjelasan dari coding dari form dan dari tabs. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fadil. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang telah saya buat di dalam aplikasi kelompok yang kami buat. Yang pertama, saya membuat terdapat menu tabs, yaitu pada tabs menu ini saya membuat terdapat komponen carousel dan juga terdapat data view makanan dan juga data view minuman. Untuk codingannya, di sini pertama saya menambahkan tabs menu, di mana extract menu tersebut
menampilkan data carousel, komponen carousel. Di sini saya membuat komponen carousel dengan nama extype-nya my carousel, dan terdapat pada tampilan carousel awal terdapat data makanan dan juga data minuman. Untuk menampilkan data makanan dan data minuman tersebut, saya menambahkan komponen yaitu data view, di mana tampilan pada makanan dan minuman itu akan tampil di dalam carousel. Jadi dalam satu komponen, di dalamnya ada komponen lainnya. Yang pertama yaitu sebelum membuat data view, saya membuat store makanan terlebih dahulu agar foto dan juga isi pada data view bisa ditampilkan. Di sini saya membuat file dengan nama store makanan, yaitu terdapat variabel makanan, harga, dan foto juga. Lalu untuk codingan data view-nya, di sini saya sudah membuat data makanan dengan extype data makanan, di mana pada store makanan tadi saya masukkan ke dalam data view agar tampilan data view makanan tersebut, tampilan store tersebut dapat tampil di dalam data view-nya. Pertama saya menampilkan store makanan terlebih dahulu, lalu menambahkan view modelnya sebagai store makanan dengan extype-nya store makanan juga. Lalu untuk isinya saya menambahkan membuat kode HTML sebagai berikut, kelasnya card, dan ketentuannya gambarnya sebagai berikut. Untuk menampilkan foto gambar makanan, nama, dan juga harganya yang terdapat pada store makanan. Lalu kita jangan lupa juga untuk melinkkannya, requireskan xtdefine-nya ke dalam main. Terdapat di sini yaitu data makanan dan minuman, dan juga carouselnya agar tampil juga. Selanjutnya untuk data view minuman, di sini saya membuat terlebih dahulu yaitu store minuman, di mana data minuman itu tersimpan. Pertama, membuat store minuman dengan variabel minuman, harga, dan juga foto. Sama seperti minuman, hanya membedakan minuman dan makanan saja. Untuk pemanggilannya ke dalam data view, di sini saya membuat file baru lagi, yaitu data view untuk minuman, di mana store-nya tersebut sudah dipanggil, yaitu store minuman dengan extype-nya data minuman, dan juga isinya sama seperti data view makanan tersebut. Lalu data view tersebut kita masukkan ke dalam carousel yang telah kita buat di dalam tabs menu, di mana terdapat carousel pertama, tampilan awal pertama, dan juga carousel halaman kedua yaitu minuman. Di sini kita memanggil extype-nya data makanan dan juga extype-nya data minuman. Nah, untuk tampilan hasilnya sebagai berikut. Nah, terdapat data view makanan yang dipanggil dari data store makanan, yaitu terdapat foto, nama, dan juga harganya. Dan untuk tampilan carousel yang di halaman keduanya, slide-nya, terdapat juga data minuman, yaitu foto, nama minumannya, dan juga harganya. Baiklah, sekian komponen yang telah saya buat. Terdapat yaitu pada menu ini saya membuat komponen carousel yang terdapat di dalam carousel tersebut dua data view, yaitu makanan dan minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya buat di dalam Project World Squad, dan nama saya adalah Atmala Sari Harahap. Langsung saja kita ke sintangnya.
Nah, sintak ini saya ambil dari kitchen sink, yaitu form panel, dan saya ubah sesuai dengan yang saya mau. Yang harus pertama kali saya buat di sini yaitu folder baru serta file baru, di mana folder yang saya buat yaitu form dan filenya login.js serta logincontroller.js. Nah, yang pertama harus kita ubah di sini yaitu peletakan file yang harus sama dengan yang kita buat, seperti itu prototype1.view.form.login. Setelah itu kita buat xtype serta controllernya yaitu login dan login. Controllernya saya juga menggunakan login, dan di sini ada ID yang telah saya ubah sesuai dengan yang saya mau, yaitu saya samakan saja dengan xtype controllernya yaitu login. Lalu di sini ada tempat untuk mengisi dari nanti username yang telah kita buat serta password yang telah kita buat. Nah, di sini ada button untuk mengklik login dan button untuk mengklik reset. Nah, ext.cmp ini yaitu memanggil ID yang telah kita buat tadi. Langsung saja kita contohkan. Nah, ini reset ini berfungsi apabila kita salah mengetik di username dan password, kita langsung bisa menghapusnya atau meresetnya. Nah, dia akan hilang secara otomatis. Selanjutnya kita ke file login.controller.js. Di sini berfungsi untuk membuat password dan username yang kita inginkan. Dan pertama juga kita ubah sesuai dengan peletakan nama filenya yaitu prototype1.view.form.logincontroller. Nah, di sini ada saya membuat username dengan nama Belsquad dan password 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kita klik login dan berhasil, maka akan muncul alert seperti ini, login Anda berhasil, dan jika salah, maka akan muncul alert ini, yaitu login Anda gagal. Selanjutnya, kita contohkan langsung. Username Belsquad dengan password 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya kita klik login. Nah, login berhasil, maka tadi muncul login Anda berhasil dengan kata welcome to the jungle. Kita klik OK, maka kita telah masuk ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu logout. Di sini saya membuat file baru di dalam main, yaitu logout.js. Nah, di dalam logout.js ini saya ambil juga dari sintaknya, saya ambil juga dari kitchen sink. Di sini saya ubah juga peletakan nama filenya itu prototype1.view.main.logout. Extend dengan extype.panel, selanjutnya xtype yaitu logout. Nah, ini tampilan ini berfungsi untuk membuat tampilan seperti ini. Bagian logout yang ini, serta kita ke file main.controller.js. Apabila kita ingin logout, maka harus kita yang pertama kita ubah juga penamaan peletakan file itu prototype1.view.main.mainController. Nah, aliasnya yang di sini kita buat yaitu controller.main. Dan di sini ada alert yang akan muncul apabila kita ingin logout nanti. Nah, yang ini local source remove item ini berfungsi untuk meremove session dari file login atau main.js nanti, dan getViewDestroy ini berfungsi untuk mendestroy file main.js yang telah kita requestkan nanti, dan ext.cmp ini yaitu memanggil login dari login.js yang kita buat, serta disoverflow ini memanggil login. Apabila kita nanti mengklik yes, maka akan muncul form login kembali secara otomatis. Dan di file main.js ini kita requestkan login.js serta logout.js ke dalam file main.js yaitu prototype.1view.form.login serta prototype.view.main.logout. Nah, di sini saya membuat sebuah
toolbar baru untuk khusus tempat logout di dalam tab.js. Nah, di sini. Nah, ini titelnya logout, layout feed, serta itemnya itu xtab. Di sini kita memanggil xtab dari logout tersebut. Lalu kita contohkan saja. Kita klik logout, maka akan muncul alert yang saya bilang tadi. Apabila kita klik yes, maka akan muncul form login kembali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila penjelasan saya berbelit-belit, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rizal. Saya akan menjelaskan di bagian menu home, yaitu di logonya, dan di bagian pesanan. Nah, di bagian pesan ini kita menggunakan nama tabelnya itu nama, makanan, minuman, tanggal, dan pelayan. Di sini kita menggunakan datanya ini di memori atau yang kita beri namanya di yaitu personal.js. Nah, ini data-data yang dari sini ini kita ambil dari personal.js yang ini. Nah, tipenya memori, jadi kita buat pemanggilan itu personal. Nah, di list ini yaitu kita buat nama tabelnya. Nama tabel yang nama berukuran 200, makanan 200, minuman 300, tanggal 150, pelayan 150. Dan kita memanggil data tadi di personal.js ini. Kita panggil data yang ada di dalam personal.js-nya, yaitu kita buat nama personal. Nah, ini. Nah, di bagian home-nya ini, yaitu khususnya di logo, kita menggunakan dua gambar dan menggunakan namanya itu, ini nama biasa sebenarnya, itu Bell Squad Coffee Make Your Day More Happy. Nah, nama yang tadi, logo tadi kita lihat di tabs.js. Nah, ini logonya tadi, titel yang logo ini kita, nah di sini gambar yang tadi kita pakai. Nah, di sini gambar yang pertama ini berukuran 400 dan tingginya 50, dan gambar keduanya ini kita buat juga panjangnya 400 dan heightnya 300. Pengambilan gambar ini, pemanggilannya kita ambil dari folder resource. Nah, di sini kita memanggil gambar yang ada di resource ini, lalu kita buat nih resource/copy 3.jpg, karena format file fotonya itu JPG, kita panggil JPG. Jika format file itu PNG, kita panggil .png. Jadi kalau kita salah menginputkan nama file ini, dia tidak akan terbaca di menunya. Nah, di sini banyak kekurangan dari aplikasi yang kami buat. Sebenarnya masih banyak yang kami kembangkan lagi, dan insya Allah setelah UTS nanti kami kembangkan aplikasi kami lagi nih. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kendala dari pembuatan aplikasi ini, yaitu karena sebenarnya kekurangan kemampuan dari kami. Sebenarnya kami ingin memasukkan misalkan komponen lain gitu, tapi karena kemampuan kami yang masih kurang, kami juga gagal gitu atau error ketika ingin memasukkan komponen ini, komponen itu gitu. Juga kendalanya juga online kan, jadi susah sekali untuk bekerjasama dengan kelompok. Kalau offline kan enak gitu. Kemudian apa yang kami tambahkan adalah, misalkan di tabel pemesanan ini kita bisa memasukkan pesanan, kita bisa memasukkan ini, ketika dia pesan dia akan langsung tercatat di sini gitu. Dan kalau bisa nih di bagian menu ini kan sudah, menurut saya sudah bagus sih,
Nah, ketika kita klik nasi goreng atau apapun itu gitu, dia bisa langsung masuk ke tabel pemesanan. Misalkan makan nasi goreng di sini, minumannya di sini gitu. Nah, setelah mungkin juga logo gitu yang ingin ditambahkan, nanti ini kerjanya si Andrizal dan kami juga akan membantu. Tapi karena dia yang pandai mengerjakan desain, nanti dia mungkin akan merubah desain dari ini. Itu juga ingin kami tambahkan di aplikasi kami, dan juga mempercantiklah tampilannya dari aplikasi ini sehingga enak dilihat gitu. Begitulah saja presentasi dari kami dari kelompok aplikasi bersquad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.